Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha واتبعون هذا صراط مستقيم. Misteri Dajjal akhirnya terkuak. Makhluk berusia ribuan tahun ini sudah berada di tengah-tengah kita. Lalu, kapankah Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Selain berbagi pengetahuan, juga saling mengingatkan dalam kebajikan. Dalam serial terakhir kiamat, Hasanah mengungkap bencana terbesar yang dialami umat manusia di akhir zaman. Kemunculan Ya'juj wa Ma'juj tak akan terhindarkan sebagai salah satu tanda akhir zaman, sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Kahfi. Dan pada hari itu, kami biarkan mereka Ya'juj wa Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangsakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Selain Ya'juj wa Ma'juj, akan muncul juga berbagai makhluk aneh berupa binatang melata yang keluar dari bumi yang disebut dabah. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Dabah akan muncul setelah umat manusia penuh dengan kemungkaran. Binatang melata itu kemudian berbicara kepada manusia untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Fenomena ini tidak mungkin dipahami dengan akal semata, tapi hanya dengan keimanan. Boleh jadi munculnya berbagai binatang unik yang bertuliskan lafaz Allah menjadi bagian dari sebuah isyarat yang harus direnungkan. Fenomena aneh lainnya pada saat kiamat akan tiba, matahari terbit di barat. Rasulullah bersabda, kiamat tidak datang sehingga matahari terbit dari barat. Jika manusia melihatnya, maka mereka semua beriman. Hasil riset para ilmuwan modern membuktikan sudah terjadi pergeseran kutub bumi yang berakibat suatu saat matahari akan terbit di barat. Setelah itu, bumi diliputi dukhon atau kabut. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Saat dukhon memenuhi bumi, menurut Al-Qurtubi, orang-orang mukmin akan dicabut nyawanya. Kemudian yang tersisa, orang-orang kafir. Sebelum peristiwa aneh ini, bumi akan digoncang dengan berbagai bencana alam, seperti angin tornado, badai, dan gempa tsunami.
Peristiwa ini sudah disyaratkan oleh Rasulullah. Tahun-tahun penuh gempa menjadi tanda yang nyata. Kiamat tak lama lagi terjadi. Berdasarkan data dari American National Earthquake Information Center, gempa bumi tercatat makin sering terjadi di bumi ini. Dan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Akhir tahun 2012 lalu, gempa dahsyat mengguncang Iran, ribuan orang mengalami luka, dan lebih dari 300 orang meninggal. Namun bencana alam tak sebanding dengan dahsyatnya kemunculan Dajjal. Inilah sesungguhnya bencana terbesar bagi umat manusia. Dajjal berhasil memalingkan manusia dari keimanan dan jalan yang lurus. Siapakah sosok Dajjal ini? Sosok Dajjal banyak diulas dalam berbagai hadis Rasulullah. Sementara dalam Al-Quran kemunculan Dajjal diulas secara tersirat. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Secara fisik, Dajjal adalah seseorang dari bangsa manusia yang matanya buta sebelah, tapi memiliki ciri khusus. Pada dahinya tertulis sebuah kalimat dalam huruf Arab, yaitu kafaro, yang berarti kafir. Namun tulisan ini tak bisa dibaca oleh semua umat manusia. Hanya kaum yang beriman sajalah yang mampu membacanya. Penampakan fisik Dajjal lainnya adalah bertubuh sangat besar dan berambut amat keriting. Pada hari akhir, Dajjal merupakan ujian besar umat manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan muncul dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Nauzubillah min zalik. Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Tetapi hari kemunculan Dajjal tidaklah sama dengan hari umat manusia. Hari pertama kemunculan Dajjal akan berlangsung selama 1 tahun. Sedangkan hari kedua akan berlangsung selama sebulan. Hari ketiga lamanya seminggu, dan hari keempat serta seterusnya berlangsung selama 24 jam. Sehingga dapat diartikan, Dajjal akan hidup di muka bumi selama 1 tahun, 1 bulan, dan 45 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah keajaiban pada Dajjal, berupa kemampuan untuk mengelilingi dunia dalam sekejap layaknya hembusan angin. Tetapi hanya ada 2 kota yang tidak mampu dimasuki Dajjal, yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Dajjal dianugerahi kesaktian menghidupkan orang mati yang telah ia bunuh. Selain itu, Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman dan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Sesungguhnya Dajjal telah hidup dan tinggal di tengah lautan di sebuah pulau yang berada di sebelah timur kota Madinah dalam keadaan terbelenggu oleh ikatan besi yang sangat kuat. Dajjal muncul diperkirakan di sebuah tempat terletak antara negeri Syam atau daerah Palestina dan Irak. Ada juga yang berpendapat Dajjal akan muncul di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda menyimpan banyak misteri. Kapal terbang dan kapal laut yang melintasi kawasan itu dilaporkan menghilang. Segitiga Bermuda berada di Samudra Atlantik, tepatnya terletak di antara Florida di sebelah barat, Puerto Rico di sebelah timur, dan Pulau Bermuda di sebelah utara. Di kawasan ini terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh Dajjal. Berdasarkan berbagai manuskrip kuno yang dipelajari Muhammad Isa Daud, seorang peneliti dan jurnalis asal Mesir, Dajjal sesungguhnya telah lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Bernama sama Musa, tapi lebih dikenal Samiri karena berasal dari Samiroh, Palestina. Samiri adalah Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Samiri terlahir dari perkawinan sedarah, sehingga lahir dengan kondisi fisik cacat, sebelah matanya buta, dan lumpuh. Orang tua Samiri adalah penyembah patung sapi. Konon, sejak lahir, Dajjal tidak mau menyusu dan lebih banyak tidur. Saat negeri Samira dilanda bencana tsunami, Samiri terapung di laut dan terhempas di sebuah pulau terpencil. Setelah remaja, Samiri banyak berguru pada para ahli sihir. Anehnya, Samiri tidak pernah tua.
dan setiap kali mencapai usia 100 tahun, ia kembali muda. Setiap kali Allah mengutus para nabinya, Samiri selalu datang untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Pada masa Nabi Musa, Samiri alias Dajjal membuat patung sapi untuk disembah kaum Nabi Israel. Dan pada masa Nabi Isa alaihissalam, Samiri juga berusaha menghasut para pembesar Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Kemudian menyesatkan para pengikut Nabi Isa dengan memperkenalkan ajaran Trinitas, penebusan dosa, dan menghalalkan babi serta riba. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Samiri juga berusaha menghasut kaum Yahudi untuk memberontak terhadap Nabi Muhammad. Dan sepeninggal Rasulullah, Samiri makin leluasa untuk membuat perpecahan umat Islam. Dan pada era modern, sifat-sifat Dajjal telah menyesatkan manusia dengan memperkenalkan berbagai ideologi seperti sosialisme, kapitalisme, dan humanisme. Sifat Dajjal juga mendidik orang-orang terbaik Yahudi untuk membuat gerakan Zionisme. Sifat Dajjal juga berhasil membuat tipu daya dalam dunia sains dan politik. Perang dunia merupakan salah satu bukti kesuksesan Dajjal dalam menebar teror dan kejahatan di muka bumi. Dajjal dan pasukannya juga berhasil mengendalikan dunia dengan menguasai elit politik Amerika Serikat dan mata uang dolar. Tak heran, simbol Dajjal terlihat pada mata uang dolar dan berbagai instansi militer serta hiburan. Bukan bermaksud mengartikan Paman Sam dengan kepanjangan dari Samiri, namun banyak ciri yang dipakai simbol oleh negara adidaya ini mempunyai kesamaan dengan simbol Dajjal yang kita ketahui. Astagfirullah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Dajjal sempat terpasung di sebuah gua selama 63 tahun dan dijaga makhluk berbulu tebal. Setelah bebas, ia mengembara dan menyesatkan manusia di berbagai belahan dunia, hingga ia bertemu setan di kawasan segitiga Bermuda. Dan menjelang kiamat, ia akan kembali muncul, mengaku sebagai Tuhan. Benarkah kisah ini? Wallahu a'lam. Namun, asal-usul Dajjal masih misterius. Sebagaimana iblis, Dajjal adalah makhluk yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah. Meski usianya lebih dari 4.000 tahun, tapi fisiknya masih muda dan tak ada yang menandingi kekuatannya. Dajjal tidak akan muncul sebelum kedatangan Imam Mahdi. Dalam berbagai hadis, Rasulullah menceritakan sosok Imam Mahdi yang berasal dari keturunannya. Bila tidak tersisa dari dunia kecuali 1 hari, tentu Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga Allah utus padanya seorang lelaki dariku atau dari keluargaku. Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia memenuhi bumi dengan keadilan. Sesuai dengan sabda Rasulullah, maka Imam Mahdi bernama Muhammad atau Ahmad dengan ayah bernama Abdullah. Sifat fisik Imam Mahdi seperti hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Tersingkap rambutnya dari arah kepala bagian depan atau dahinya lebar. Hidungnya mancung, ujungnya tajam, bagian tengahnya agak naik. Secara sederhana, bisa disimpulkan bahwa hidung Imam Mahdi tidak pesek. Imam Mahdi akan hidup dan memimpin dunia selama 7 atau 9 tahun. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selama masa kepemimpinan Imam Mahdi, maka kaum muslimin akan hidup dengan bertabur nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Imam Mahdi pada dasarnya akan mempersatukan kaum muslimin yang terpecah dan berkelompok-kelompok. Dan setelah mampu mempersatukan kaum muslimin, maka Imam Mahdi menegakkan negara Islam dalam satu bendera. Imam Mahdi di kalangan penganut Syiah diyakini merupakan imam yang ke-12. Imam Mahdi sejatinya telah turun di tahun 356 Hijriah. Namun kaum Syiah percaya bahwa Allah menyembunyikan Imam Mahdi secara gaib dan akan memunculkannya pada saatnya nanti. Imam Mahdi akan mengibarkan panji-panji jihad fisabilillah dan memerdekakan negeri-negeri Islam yang dikuasai oleh kaum kafir. Imam Mahdi akan memimpin berbagai peperangan yang dimulai dari Jazirah Arab, kemudian berlanjut ke negeri Persia dan negeri Rum. Allah memberinya kemenangan. Rasulullah berpesan, jika kalian melihat Al-Mahdi, maka berbaiatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Al-Mahdi didukung oleh Taifah Mansuroh.
Mereka adalah pasukan Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagaimana generasi awal umat Islam. Pasukan pembela Al-Mahdi ini disebut Ashabur Rayati Su'ud. Mereka memegang panji-panji hitam seperti bendera hitam yang dibawa pasukan Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan akan keluar suatu kaum dari arah timur. Mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Dalam hadis lain disebutkan dari Khurasan akan keluar beberapa bendera hitam. Tak sesuatu pun bisa menahannya sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Baitul Maqdis. Ashabur Rayati Su'ud muncul saat kematian Raja Saudi yang kemudian dilanjutkan dengan pertikaian 3 putra khalifah untuk memperebutkan Ka'bah. Seorang analisis politik Timur Tengah, Tony Carter, menilai pemerintah Arab Saudi kini tengah berada dalam perpecahan. Sepeninggal Raja Fahd, kekuasaan Arab Saudi terpecah pada 4 orang pangeran. Dan setelah Raja Abdullah berkuasa, sebagian kekuasaan politik masih tetap dipegang oleh Pangeran Nayef, Pangeran Sultan, dan Pangeran Salman. Diperkirakan setelah Raja Abdullah wafat, perseteruan antara 3 pangeran Arab akan makin memuncak. Apakah skenario ini persis seperti sabda Rasulullah? Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu, mereka adalah putra khalifah. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kamu dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelumnya. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah, Al-Mahdi. Siapakah sesungguhnya kelompok pembela Al-Mahdi yang disebut Ashabur Rayati Su'ud ini? Ketika turun surat Muhammad ayat 38, yang mengabarkan bahwa bangsa Arab suatu saat akan berpaling dari Rasulullah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Para sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah, jika kita berpaling, siapakah yang akan menggantikan tempat kita? Nabi meletakkan tangannya yang penuh berkah ke atas bahu Salman Al-Farisi dan bersabda, dia dan kaumnya yang akan menggantikanmu. Demi zat yang jiwa berada dalam genggamannya, jika agama ini bertaburan di Suraya, maka sebagian dari orang Persia akan mencarinya dan memegangnya. Bangsa Persia kini tersebar selain di Iran, juga di Irak, Afghanistan, dan Pakistan. Dalam hadis lain, Rasulullah menyebutnya sebagai Bani Ishaq, keturunan Ish, putra Nabi Ishaq, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka lah yang akan menggantikan penduduk asli Madinah yang menjadi pendukung Al-Mahdi. Mereka lah yang disebut oleh Nabi akan bertempur dengan bangsa Rum dalam peperangan yang dahsyat dan memenangkannya. Sebagian para ulama menilai kelompok Taliban di Afghanistan yang saat ini ditakuti oleh pasukan Amerika Serikat menjadi cikal bakal kelompok pendukung Al-Mahdi. Meskipun kaum muslim fundamentalis ini sering dirusak citranya oleh media barat, namun karakter dan kehidupan mereka dianggap lebih cocok sebagai kaum militan yang teguh menegakkan ajaran Islam secara utuh. Mereka juga memiliki keahlian tempur yang hebat sebagai bekal menjadi pasukan Al-Mahdi. Pandangan ini belum tentu benar, tapi belum tentu salah juga. Hanya Allah yang Maha Tahu siapakah sesungguhnya kaum yang paling berhak menjadi pembela Al-Mahdi. Wallahu a'lam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu tanda besar makin dekatnya kiamat. Ada sekitar 33 hadis sahih, bahkan sebagian ahli hadis mengatakan jumlahnya sekitar 90 hadis tentang kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus. Dalam hadis lain disebutkan, ia mengenakan 2 potong baju yang dicelup Ja'faron dan Waros dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Saat turun, Nabi Isa ikut mendirikan salat bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi kemudian berkata, "Majulah wahai Rasulullah, jadilah imam." Nabi Isa menjawab,
tidak di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini. Nabi Isa turun ke bumi tidak membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad untuk menegakkan agama tauhid dan meluruskan kaumnya yang menyembahnya sebagai Tuhan. Nabi Isa bersama pasukan Al-Mahdi berhasil menaklukkan Roma, kemudian membunuh babi dan memecah salib. Sejak itulah umat Nasrani berbondong-bondong memeluk agama Islam, kecuali kaum Yahudi. Pasukan Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa kemudian memerangi bangsa Yahudi. Inilah tanda-tanda kiamat yang paling besar, sebagaimana sabda Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi, sampai-sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon tadi akan berbicara, "Wahai orang Islam, hai hamba Allah, di belakangku ada orang-orang Yahudi. Kemarilah, bunuhlah ia, kecuali pohon Gorkot, sebab ia itu sungguh pohonnya Yahudi." Bangsa Yahudi dipimpin Dajjal akan melakukan perlawanan. Inilah perang terbesar pada akhir zaman. Dajjal bersama pasukan Yahudi akhirnya berhasil dikalahkan. Dalam sebuah riwayat, saat Dajjal melarikan diri, dihadang oleh Nabi Isa alaihissalam. Badannya mendadak meleleh seperti lilin terkena api. Maka musnahlah Dajjal yang hidup di muka bumi lebih dari 4.000 tahun. Setelah itu, dunia akan diliputi keamanan dan kedamaian. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 24 tahun menegakkan keadilan dan kedamaian. Dalam hadis lain disebut selama 40 tahun. Nabi Isa kemudian wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. Saat ini, makam untuk Nabi Isa yang berada di Masjid Nabawi sudah disiapkan untuk menyambut Nabiullah ini. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini merupakan tanda yang jelas datangnya hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar adalah tanda bagi hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Turunnya Nabi Isa, juga kedatangan Al-Mahdi untuk menumpas Dajjal merupakan tanda-tanda akhir zaman yang wajib kita percayai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam 3 serial kiamat. Mudah-mudahan kisah kiamat dan tanda-tandanya makin menambah keimanan kita untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Hasanah yang akan menyajikan berbagai tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.